Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Oktavia di Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. KPI. Baik Sobat KPI, kali ini kita akan berbincang mengenai kegiatan kita yang sangat relevan ya. Dan kita akan kedatangan narasumber yang begitu istimewa karena beliau ini seorang olahragawan dan selain itu juga sebagai guru olahraga sekaligus menjadi salah satu pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia. Baik, Bapak Ahmad Islam Tamimi, mari kita sambut Bapak Islam Tamimi. Selamat siang Bapak. Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam. Ini panggilannya Bapak Pak Islah saja. Pak Islah biar enak. Pak Islah tadi perjalanannya aman ke sini? Alhamdulillah aman. Ada Jepara sekarang itu macet Pak memang. Macet karena jalannya. Ya, jalannya yang diperbaiki. Baik. Tapi ada satu yang nggak aman Bapak. Apa itu? Ini rasa penasaran saya mengenai olahraga juga tentang Bapak ini. Oke, begitu. Tapi saya nggak istimewa loh, kayak martabak saja istimewa. Kayak martabak. Bapak ini istimewa sekali. Oh, yeah. Tapi kalau dilihat-lihat nih, aura Bapak sangat segar sekali. Ini bocorannya apa nih Pak? Tipsnya agar sehari-hari itu kita bisa fresh, terus terpancar auranya, sehat banget. Seger ya kelihatannya. Iya, seger. Kelihatannya saya seger. Kalau saya menempatkan prinsip hidup yang cukup saja, Pak. Cukup berolahraga, cukup beristirahat, dan cukup untuk gizinya. Gitu. Secukupnya. Ya, cukup itu ya memang setiap orang tentunya relatif. Betul. Jadi ketika saya cukup berolahraga 1 minggu 3 kali, mungkin akan berbeda dengan orang yang lain. Mungkin saya cukup untuk beristirahatnya 1 malamnya di 8 jam, 10 jam, teman-teman yang lain juga akan berbeda. Termasuk dengan asumsi yang masuk ke kita. Gizi yang menurut saya cukup, belum tentu juga dengan aktivitas teman-teman yang berbeda juga yang dikonsumsi juga mestinya akan berbeda juga. Begitu. Jadi secukupnya tapi pasti. Ya, pasti. Secukupnya tapi pasti. Menyesuaikan dengan betul Pak. Pasti sehatnya, pasti manfaatnya. Ya. Ini kira-kira Bapak ini dengar-dengar kan sangat sibuk sekali, jadwalnya sangat padat nih Pak. Bagaimana beliau Bapak menjaga komitmen dan konsistensi di tengah jadwal yang padat? Karena di luar sana tuh banyak sekali kawan-kawan teman-teman kita yang mungkin sulit memulai olahraga karena alasan tertentu, kayak saya sendiri Pak, kadang tuh kayak aduh sibuk, malas, kayak gitu, gak ada waktu gitu. Bagaimana Pak? Ya bagaimana ya, kalau dibilang sibuk ya belum juga sih, kayaknya kayak artis saya nih kayak sibuk. Memang aktivitas, apalagi saya kan orang lapangan, jadi kegiatan yang saya laksanakan itu juga tidak pasti. Dalam artian ya terkadang kita memang ada hal-hal yang dijadwalkan memang selalu bersamaan, ada juga di momen-momen yang memang kegiatan kita baru break semua, kita tidak kegiatan. Mungkin di sepanjang tahun 2022, 2023 kemarin, karena kita persiapan di babak kualifikasi Porprov dan Porprov yang ke-15 di 2023 kemarin, mungkin hampir setiap hari intensitas kegiatan kita adalah bagaimana kita memikirkan olahraga, dan kita berprestasi di Porprov kemarin. 2024 kita calling down, santai. 2025 ini kita kembali lagi berlari. Jadi kita persiapan di babak kualifikasi dan nanti di 2026 kita melaksanakan Porprov itu. Kalau bagi saya memang setiap saat apapun aktivitas yang saya laksanakan setiap harinya, baik itu memang aktivitas rutin kami sebagai tenaga pendidik yang memang ada tugas dan tupoksi yang kami laksanakan setiap hari, yaitu mengajar anak-anak kami. Kemudian kami mengajar di SMK, kemudian juga aktivitas kegiatan yang kami laksanakan di organisasi yang kami ikuti, di KONI, kami juga aktif di kepramukaan, di Kuarcap, dan kami juga aktif di beberapa cabang olahraga. Ya, aktivitas itu kami selalu menyempatkan berolahraga Mbak, walaupun misalkan ada kegiatan di luar kota atau apa, saya selalu menyempatkan untuk olahraga pagi, mungkin jogging kecil kami laksanakan, atau mungkin stretching kecil
ketika bangun itu selalu kami laksanakan. Dan rutin kami juga dalam 1 minggu itu setidaknya minimal tiga kali lah. 3 kali itu harus kami luangkan waktu. Karena mau tidak mau kita harus memaksakan diri kita. Nah, kalau sekarang itu kan berolahraga jadi tren kan. Iya betul, banyak sekarang olahraga tren sekali. Dan kami pun senang. Secara keseluruhan kami senang karena tren olahraga sekarang tidak hanya di usia-usia muda, bahkan teman-teman yang usia-usianya sudah agak tua, bahkan sampai tua sekali itu sekarang baru gemar olahraga. Karena itu yang tidak bisa kita pungkiri karena media. Dan senangnya kami, mudah-mudahan saja memang betul-betul apa yang dilaksanakan oleh teman-teman ketika mengpost kegiatan-kegiatan ini betul-betul memang aktivitas olahraga. Jangan sampai fotonya yang 80%, olahraganya 20%. Mudah-mudahan saja aktivitas olahraganya itu 80%. Oke lah, sekarang kan kita tidak boleh lepas dari namanya media sosial kan. Itu memang bagian dari style gaya hidup sekarang seperti itu. Jadi memang itu yang kami laksanakan dan mudah-mudahan saja ini konsisten. Saya selalu menyempatkan untuk berolahraga minimal dalam 1 minggu itu 3 kali. Apapun bentuknya. Kalau memang sekarang mungkin bagi saya yang bisa ya mungkin jogging, kemudian aktivitas di rumah, stretching kecil, 1 minggu 1 kali kita sempatkan untuk permainan, ikut teman-teman di tenis lapangan, atau mungkin mini soccer, walaupun mungkin jarang, tapi tetap kami ikuti seperti itu, kira-kira seperti itu. Betul sekali Pak, karena sekarang itu memang banyak yang bilang FOMO jogging ya, karena tapi kata-kata justru FOMO ini betul, kita terkecoh dengan FOMO ini ya. Tapi justru FOMO itu FOMO yang baik, yang bagus buat kesehatan. Mudah-mudahan seperti itu. Iya, tadi tidak hanya foto-fotonya saja, tapi benar-benar olahraga tapi memang, buat kesehatan. Sekarang minat untuk berolahraga dengan adanya media sosial itu luar biasa sekarang menurut saya. Dan ini masuknya di semua kalangan. Tidak hanya di kalangan anak-anak, tidak ada di kalangan remaja, bahkan yang usianya sudah usia lansia itu. Dalam hal ini menurut kami luar biasa sekali. Kalau dulu mungkin karena media yang tidak begitu meng-up, sehingga mungkin juga ada, cuman tidak begitu seperti sekarang ini. Sekarang tuh rame banget Pak, apalagi di Gelora Bumi Kartini itu, tiap sore, tiap pagi. Itu ya ini memang menurut saya nggak lepas dari pemerintah lah. Betul. Dengan adanya ruang terbuka publik itu kan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk betul-betul memanfaatkan ruang publik terbuka itu untuk berkegiatan yang positif. Salah satunya adalah olahraga. Dan itu memang nggak lepas dari pemerintah. Oke, terus kira-kira nih Pak, jenis olahraga apa yang paling Bapak rekomendasikan? Ini salah satunya khususnya nih buat remaja yang masih rebahan aja itu. Terus untuk membangun kebiasaan dan minim risiko cedera, bisa sebutkan Kak kira-kira apa Pak? Kalau olahraga yang direkomendasikan itu ya kita menyesuaikan dengan kebutuhan. Karena olahraga itu cocok dan tidaknya ya kita kembali kepada individu. Tapi yang perlu dicatat, kita itu ada yang namanya aktivitas fisik, ada yang namanya olahraga. Ini 2 hal yang berbeda. Aktivitas fisik itu adalah ketika kita bergerak, otot kita bergerak, seluruh organ tubuh kita bergerak, ini namanya aktivitas fisik. Dan ini biasanya muncul pada kegiatan-kegiatan seharian kita. Cuci piring, ngepel, jalan dari dapur ke depan, ini bagian dari aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini bagian daripada olahraga, Mbak. Tapi olahraga tidak semuanya aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik bagian daripada olahraga. Tapi aktivitas fisik tidak semuanya olahraga. Nah, kalau aktivitas fisik itu kegiatannya istilahnya tidak terstruktur, gerakannya juga tidak selalu sama, kemudian pelaksanaannya juga tidak ada waktunya, karena ini kegiatan aktivitas keharian kita. Tapi kalau olahraga itu adalah kegiatan yang dilaksanakan memang secara teratur, gerakannya juga sama, termasuk berlari, kemudian permainan bola voli mungkin, permainan tenis lapangan, renang, ini adalah olahraga karena dilaksanakan secara kontinu, kemudian gerakannya juga sama, ada waktunya, dan tujuannya adalah untuk peningkatan kebugaran tubuh. Nah, kalau mana yang
katakanlah itu sesuai, kita kembalikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, pengennya yang apa? Kalau memang sekarang itu kan baru boomingnya adalah lari ya, runner ya. Karena sekarang itu runner itu luar biasa loh. Wis bayar, kon lari, capek, tapi pesertanya juga luar biasa sekali. Banyak banget. Ya, karena FOMO tadi. Tapi ini juga baik. Sepanjang ini memang dilaksanakan dengan kontinu dan sesuai dengan takaran, karena cukup itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ya, teman-teman dalam memilih disesuaikan saja dengan kondisi tubuhnya. Kalau memang mampunya berlarinya di 3 kilo, di 3 kilo dulu saja. Kalau nanti mampunya ditingkatkan di 5K, 5K. Kalau mampunya di 10K, ya 10K. Jangan sampai ketika memilih itu langsung nggak, wah, gayeng dan kelihatan wow gitu. Pertama pemula langsung ikut mencoba yang di 10K. Nah, ini yang tidak sesuai. Jadi memang sesuaikan dengan kondisi. Karena yang tahu takaran kemampuan tubuhnya itu kan kita sendiri. Kita itu mampu nggak di angka sekian. Kita tuh mampu nggak berlari di 10K misalnya seperti itu. Jadi kalau dibilang yang cocok yang mana, ya dikembalikan pada diri kita. Cocoknya itu memang olahraga semuanya cocok. Nggak ada olahraga yang ibaratnya menyesatkan dan merugikan, tidak. Sepanjang itu dilaksanakan secara teratur, disesuaikan dengan kita, insya Allah tidak ada yang merugikan. Kira-kira kalau ini yang pertama kali mau coba-coba ini Pak, kira-kira tipsnya tuh jalan kaki dulu ataukah langsung lari dulu sampai 3 kilo atau pelan-pelan dulu kita step by step? Ya mungkin kalau baru pemula ya dimulai dari jalan dulu, enggak apa-apa. Tapi yang penting jalan itu jarak lah, misalkan ngambil waktu di 1 jam, baru nanti ditingkatkan gitu, ditingkatkan di larinya mungkin di 3 kilo dulu atau apa. Kalau memang masih muda dan yakin mampu langsung di angka 5K, nggak masalah. Sesuai kemampuan sesuai kemampuan sendiri, itu. gitu. Memang baik dan tidaknya ya sesuai dengan kemampuan kita. Oke, Bapak. Ini selain aktivitas fisik, Bapak, apa peran nutrisi dan istirahat dalam mendukung kebugaran? Bisa beliau kasih contoh sederhana atau tips istirahat yang efektif? Ya memang tadi saya katakan, kita berolahraga identik dengan aktivitas fisik, tapi kan tidak semua fisik itu adalah olahraga. Nah, memang sedang barang tentu ketika kita berolahraga dan beraktivitas fisik, maka kita juga butuh asupan gizi untuk tubuh kita. Nah, itu juga menurut saya memang disesuaikan. Kalau beristirahat itu kan idealnya kalau kita beristirahat malam itu kan di 8-10 jam kan, idealnya seperti itu. Dan ini dirasa cukup ketika memang kita kebiasaan seperti itu. Tapi terkadang juga ada yang istirahatnya lebih panjang juga ada. Tapi kalau kurang jangan. Enggak. Mungkin kalau kurang itu tetap semuanya akan berefek. Walaupun mungkin saat ini belum merasakan, tetap nanti akan berefek. Karena yang namanya tubuh itu kan ibaratnya seperti mesin. Ya, ketika kita memperlakukan mesin kita itu dengan baik, maka insya Allah jangka mesin ini juga akan lebih panjang. Tapi ketika kita tidak melakukannya dengan baik, ya, masa mesin ini juga akan berkurang. Yang pasti asupan gizinya juga harus disesuaikan. Jadi makan yang bergizi, minum itu juga kan beda-beda kan. Jadi memang saya sudah cukup, minum saya sehari sudah 7 liter. Tapi aktivitasnya sangat luar biasa sekali, bagi 7 liter ini juga kemungkinan juga kurang gitu. Tapi saya sudah cukup, saya hari ini sudah konsumsi 7 liter karena memang aktivitasnya tidak begitu berat, ya cukup-cukup saja kan begitu. Oke, ini membahas soal istirahat yang efektif ya Pak. Pernah itu saya pagi kan niatnya memang mau olahraga, udah lari pagi tuh lari, terus habis lari itu malah ngantuk, terus tidur lagi. Nah, itu efektif itu itu karena belum terbiasa kan. Belum terbiasa. Kan, nah kalau olahraganya dilaksanakan 1 kali tok terus berhenti 1 tahun berikutnya ya percuma kan, nggak jalan. Ya, tadi yang dilaksanakan harus dilaksanakan secara kontinu. Ketika itu dilaksanakan secara kontinu, itu tidak akan berpengaruh pada diri kita. Misalkan mungkin awal kita berolahraga capek, pegel, itu pasti. Karena itu ada proses dari pembentukan otot ketika kita berolahraga. Itu yang dihentikan, laksanakan. Hari kedua mungkin akan lebih terasa lagi, jangan dihentikan, laksanakan. Dilaksanakan saja.
sama seperti yang dilaksanakan di hari pertama, hari kedua, ketiga. Nah, di hari keempatnya mungkin sudah agak longgar, otot-otot juga mulai terbentuk. Minggu berikutnya sudah terbiasa. Itu pun ketika berhenti di 1 bulan ya akan mengulang lagi, kan seperti itu. Jadi tadi kalau habis olahraga capek ngantuk, iya karena baru dilaksanakan pertama. Nah, kok itu tidak dilanjutkan dan mau mengulang nanti di bulan depan atau 2 bulan yang akan datang, ya sama. Berarti kita harus mengulang lagi dari awal. Kan? Berarti harus lanjut terus untuk karena itu harus dilaksanakan secara kontinu. Oke, baik Bapak, kita akan betul sekali. Nanti kita akan jeda sebentar untuk segmen berikutnya. Oke Sobat KPI, nanti kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya. Tetap di Bincang Pagi, pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Sambil minum kopi. Di penghujung sana itu sudah ada tanaman durian gitu ya Pak ya. Sudah ada menambah daya tarik para calon mahasiswa untuk Kembali lagi bersama saya Octavia di Bincang Pagi, pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Bapak Isa ini selain olahragawan juga dengar-dengar sebagai guru di SMK. Ya, SMK 1 Bangsri. SMK 1 Bangsri. Ini Pak, ada di sedikit informasi nih katanya ya. Katanya kalau di SMK itu kelas 12 tidak ada mapel PJOK. Kelas 12 itu. Ya, betul sekali kan Pak. Nah, untuk menyikapi hal tersebut Bapak sebagai guru olahraga, ini di SMK bagaimana memastikan bahwa pelajaran ini tidak hanya tentang nilai, tapi juga tentang pembentukan karakter dan kesadaran akan hidup sehat. Betul sekali.
Jadi sejak diberlakukannya kurikulum 2013 sampai dengan kurikulum Merdeka ini, Kumer ini, khusus di SMK itu memang spektrumnya 3, 2, 0 Mbak. Jadi 3 jam untuk kelas 10, 2 jam pelajaran untuk kelas 11, dan tidak ada jam pelajaran mapel PJOK untuk kelas 12. Ini memang berlaku sejak kurikulum 2013 diterapkan. Jadi memang ini yang berbeda memang antara sekolah menengah kejuruan dengan sekolah umum SMU atau mungkin madrasah aliyah, karena memang kita juga sebetulnya kita sudah melaksanakan protes ini. Guru-guru PJOK, siswa juga banyak yang komplain ke kami dari suara-suara siswa ini, karena siswa ini membutuhkan aktivitas fisik, butuh olahraga, butuh untuk refreshing, karena anak-anak SMK itu kan tentunya aktivitas fisiknya itu berbeda dengan teman-teman yang ada di SMA maupun di aliyah, karena memang dipersiapkan ke industri. Nah, kurikulumnya SMK itu berbasis industri, jadi lebih banyaknya adalah memang dipersiapkan untuk anak-anak SMK ini ketika lulus menyelesaikan studinya di kelas 12, dilanjut ke studi, maka fokusnya di kelas 12 adalah fokus kepada dunia industrinya itu. Tetapi memang hasil dari petisi yang kami laksanakan guru-guru PJOK Indonesia itu ya sampai dengan hari ini itu belum ada hasil. Dengan pergantian kementerian, pergantian menterinya, pergantian kurikulum dari 2013 menjadi kurikulum Merdeka ini, itu juga belum ada perubahan, karena memang tadi kembali basicnya SMK adalah kurikulumnya adalah berdasarkan industri. Apa yang dibutuhkan oleh dunia industri itu yang disiapkan oleh SMK. Jadi ketika mapel PJOK ini ya memang tetap diberikan dengan spektrum 3 jam pelajaran di kelas 10, 2 jam pelajaran di kelas 11, dan tidak ada jam pelajaran di kelas 12. Tapi itu memang bisa kita sikapi dengan disisipkannya ketika anak-anak ini mempersiapkan diri untuk penerjunan ke prakerin atau persiapan ke dunia usaha ketika mau lulus di kelas 12. Itu kita ada semacam tes fisik seperti itu bagi anak-anak yang mau lulus dan bagi yang dipersiapkan untuk ke dunia industri, karena kalau sekarang SMK itu prakerinnya di kelas 12 Mbak. Kalau dulu kan di kelas 11, sekarang itu prakerinnya di kelas 12, sehingga memang betul sekali kalau kita kelas 12 itu prakerinnya sudah 6 bulan, dimulai dari bulan Juni, kembali kan di bulan Desember. Januari anak-anak kelas 12 memang sudah persiapan untuk ke tugas akhir, sehingga memang adapun PJOK yang memang waktunya juga sangat pendek karena 6 bulan itu tidak berada di sekolah. Gitu. Tapi kadang kita sebagai siswa tuh kan kayak butuh refreshing ya, nih. Betul. Butuh di tengah refreshing. Padatnya jadwal sekolah. Salah satu alasannya dari siswa memang itu. Tapi kan kita sudah berupaya, betul, tapi ternyata memang dari kementerian juga sampai hari ini belum ada jawaban terkait dengan itu. Teman-teman PJOK se-Indonesia sudah mengumpulkan petisi, Pak. Itu sudah kita laksanakan sejak kurikulum 2013 itu diterapkan. Kita ada Persatuan Guru PJOK SMK se-Indonesia. Kita sudah membuat satu petisi supaya mengembalikan mapel PJOK itu di kelas 12. Tapi ya sampai hari ini belum ada. Mudah-mudahan ke depan ada solusi terkait dengan itu. Karena memang tetap dibutuhkan untuk refreshing bagi anak-anak. Betul sekali, Pak. Terus ini kan berhubungan dengan Hari Olahraga Nasional ya Pak. Kemarin 9 September. 9 September tahun ini 2025. Apa itu kira-kira di sekolah masih melakukan kegiatan yang berhubungan olahraga, acara tertentu di sekolah masih? Ya, karena itu adalah hari nasional, apapun tetap harus kita peringati, seperti apa bentuknya. Ya, secara seremonial kita memperingati. Di tahun 2025 ini adalah Hari Olahraga Nasional yang ke-42. Dan temanya juga Pak Prabowo saat kencang sekali, temanya adalah dengan olahraga menyatukan kita. Dan saya pikir seluruh instansi pemerintahan yang ada di Indonesia melaksanakan dan memperingati ini, karena ini adalah hari nasional gitu loh. Termasuk di sekolah kami juga melaksanakan itu dengan
dengan kapasitas dan bentuk kegiatan yang mestinya berbeda-beda. Tapi setidak-tidaknya harapannya lah dengan hari olahraga yang dilaksanakan di tahun 2025 ini, kita kembali menggugah semangat generasi muda untuk kembali meningkatkan semangatnya untuk berolahraga. Terus nih Pak, kira-kira nih, bagaimana Bapak membuat pelajaran olahraga yang tadi ya di kelas 3 jam di kelas 10, 2 jam di kelas 11. Ya. Nah itu bagaimana Bapak menyenangkan dan relevan bagi siswa dari berbagai minat? Apakah Bapak memiliki trik khusus agar anak-anak ini tidak takut atau malas berolahraga? Sekarang itu mengajak anak-anak yang istilahnya mager ya, Betul. itu memang sulit-sulit gampang. Terkadang kita kasih yang enteng, mereka berpikir ini terlalu mudah, terlalu gampang. Kita kasih yang agak berat, merasa tidak mampu dan keberatan. Biasanya kalau saya memang mapel PJOK ini kan biasanya ditunggu. Habis melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekelas yang mungkin suntuk seharian, ke lapangan refresh, biasanya saya menginginkan anak-anak lepas. Ketika di lapangan, handphone silahkan ditinggal. Di dalam PJOK kita tidak menuntut anak ini untuk pandai berolahraga sesuai dengan olahraga yang umumnya ya, karena kita itu tidak menjadikan atlet, tapi bagaimana siswa ini bergerak, seneng dulu. Dan biasanya saya selalu mengawali stretching pemanasannya itu dengan game yang menuju kepada kegiatan yang saya laksanakan hari itu. Misalkan hari itu saya lebih banyak di lari atau di gerak, maka game saya adalah mengarah kepada gerak lari itu di kakinya. Nah, biasanya anak-anak secara tidak sadar misalkan, ini kita pemanasan ya, tapi secara tidak sadar mereka sudah bergerak. Padahal itu adalah tujuannya mereka bergerak saja. Mereka nggak sadar, oh ternyata sudah digeser kanan, geser kiri, lari kanan, lari kiri. Mereka nggak sadar untuk itu. Nah ini biasanya kita ajak seperti itu. Pak sudah capek loh, ini baru pemanasan kok, itu loh. Mereka sudah nggak sadar ternyata sudah bergerak. Biasanya kita kombinasikan dengan game itu untuk dia tertarik. Kemudian ketika sudah panas, biasanya kan ibaratnya mesin wis panas ini ada motivasi lebih untuk ayo lagi seperti itu. Biasanya ya itu pun kadang tidak sama, Mbak. Ada yang karena sudah capek terus istirahat, tapi ada yang sudah capek terus tambah semangat lagi juga ada. Karena karakter peserta didik itu kan berbeda-beda. Kemampuannya juga beda-beda. Makanya setiap tahun pembelajaran baru saya selalu melaksanakan identifikasi peserta didik. Jadi termasuk sakitnya, riwayat kesehatannya dan sebagainya ini selalu menjadi catatan kami ketika memberikan materi itu kepada peserta didik seperti itu. Oke, terus ini kira-kira menurut pengalaman Bapak ini apa saja dampak positif dari kebugaran fisik terhadap kesehatan mental dan prestasi akademik siswa? Itu jelas, Mbak. Orang pandai, orang cerdas banyak. Tapi kalau tidak ditunjang dengan kondisi fisik yang baik, maka kemampuan yang dimiliki ini tidak bisa dikeluarkan dengan maksimal. Pasti. Ya, betul. Jadi ketika kita memiliki kecerdasan yang mungkin di atas rata-rata oleh teman-teman kita, tapi kondisi fisik kita tidak baik, maka kemampuan yang kita miliki ini kita tidak bisa kita keluarkan. Nah, ini juga harusnya menjadi motivasi bagi kita, bagaimana kita agar selalu menjaga kondisi kita. Saya biasanya selalu bertanya dengan anak-anak di kelas 12 yang melaksanakan prakrin itu. Di SMK ya ini ya, pengalaman di SMK. Di minggu pertama ketika mereka melaksanakan prakrin, apalagi itu dengan dunia industri yang membutuhkan pekerjaan di atas 8 jam per harinya, mesti di minggu pertama itu sakit. Karena memang adaptasi dari kondisi yang tadinya tidak melaksanakan aktivitas, kemudian mereka melaksanakan prakerin, di sana dituntut mereka harus berdiri 8 jam, bahkan lebih di dalam satu harinya. Tetap minggu pertama rata-rata yang saya dapatkan dari mereka mesti sakit. Tapi ketika sudah masuk di minggu kedua, minggu ketiga, mereka sudah terbiasa. Dan ini dialami bagi anak-anak yang memang secara kondisi fisiknya tidak baik. Tapi bagi mereka-mereka yang
kondisi fisiknya bagus dan melaksanakan pola hidup sehat yang baik, ini tidak masalah. Tidak masalah. Jadi mereka biasa saja. Kan kadang anak juga ada yang memang betul-betul melaksanakan pola hidup sehat itu memang ada. Sampai sekarang pun saya menemukan masih ada yang betul-betul seperti itu. Benar-benar dijaga. Olahraga, betul-betul dijaga, sampai makannya, minumnya itu betul-betul dijaga. Itu ada juga. Di sekian banyak anak juga masih ada yang seperti itu. Dan itu bagi mereka nggak masalah ketika menemukan hal-hal seperti itu. Justru yang kadang itu kalau udah kebiasaan makanan sehat, terus kayak misal beli minum manis dikit aja udah gak enak rasanya Pak, udah gak enak. Yang benar-benar memang makanan dan minum kesehatannya dijaga banget. Oke Bapak, nanti kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya, kita jeda sebentar. Oke Sobat KPI, tetap di Bincang Pagi, pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Sambil minum kopi. Makanan sampai dengan daster juga. Nah ini yang kemudian menjadikan kita semua prihatin. Maka sungai yang membelah, yang kebetulan airnya jernih, bebatuan bagus, maka kita sudah bertekad menjadikan kita ini punya program namanya Pak Ketum KKB. KKB itu Kali Kita Bersih.
Oke, kembali lagi bersama kita di Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. KPI ya? Oke, KPI. Prodinya KPI, Bapak. KPI, ya. Komunikasi Penyiaran Islam. Komunikasi Penyiaran Islam. Tapi ini olahraga tentang olahraga. Gak apa-apa karena sudah bersangkutan juga ya Pak dalam kehidupan kita. Ini kita tadi udah bahas soal kehidupannya sehari-hari. Terus ada lingkungan sekolah juga kita udah bahas tadi. Terus ini kita nanti akan membahas di Komite Olahraga Nasional Indonesia, dan berhubung Bapak ini sebagai pengurus KONI di Kabupaten Jepara, bagaimana KONI ini berperan dalam mengidentifikasi dan membina atlet-atlet muda berbakat di daerah Jepara tentunya, dan apakah ada program khusus yang bisa diketahui masyarakat, Bapak? KONI ini kan, kalau kita berbicara KONI itu kan tangan panjangnya pemerintah daerah terkait dengan olahraga. Jadi memang fokus kita, kalau kita adalah di KONI Kabupaten, fokus kita adalah bagaimana mempersiapkan atlet-atlet kita untuk di Pekan Olahraga Provinsi yang itu dilaksanakan 4 tahun sekali. Walaupun secara pembinaan ini adalah ranahnya ada di masing-masing pengkap cabang olahraga, Pak. Jadi pengkap cabang olahraga ini yang memiliki atlet, yang memiliki pelatih, yang melaksanakan proses pola pembinaan. Nah, KONI ini sifatnya adalah sebagai koordinator untuk bagaimana cabang olahraga ini melaksanakan proses pembinaan yang memang kita persiapkan untuk Porprov, Pekan Olahraga Provinsi. Kalau kami, ini adalah tahun kedua kami di periode di kepengurusan KONI, kami sudah melaksanakan yang namanya Sport Science, di mana memang apa yang kami sampaikan, program yang kami laksanakan terkait dengan peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Jepara ini adalah berdasarkan track record dari atlet ini. Prestasinya, kemudian mengikuti kejuaraannya, peningkatan kondisi fisiknya, dan lain sebagainya. Ini yang menjadi catatan kami untuk dalam penentuan dan mengidentifikasi atlet-atlet yang berprestasi di Kabupaten Jepara. Programnya, kita punya program Jepara Emas, Pak. Jepara Emas ini sudah mulai kita gulurkan di tahun 2020. Sampai dengan suksesnya adalah di Porprov 2023 kemarin. Di mana di program Jepara Emas ini kita ada yang namanya Puslat Cup, pusat pelatihan untuk kabupaten. Nah, Puslat Cup ini memang tujuan kita adalah mengikat para atlet potensial, atlet yang berprestasi di Kabupaten Jepara ini untuk tidak lepas ke kabupaten kota lain. Dan ini memang kita laksanakan biasanya 1 tahun menjelang pelaksanaan Porprov. Di 2023 kita melaksanakan di tahun 2022, dan insya Allah kalau Porprovnya ini nanti dilaksanakan di bulan September 2026, Puslat Cup-nya akan kita mulai di bulan Januari 2026 nanti. Ini merupakan program yang memang kita laksanakan untuk bagaimana kita meningkatkan prestasi olahraga di Kabupaten Jepara, supaya atlet-atlet ini juga tidak mempunyai satu pemikiran untuk membela di kabupaten kota yang lain. Ini sangat penting sekali apabila atlet ini kok sudah mempunyai satu keinginan untuk pindah ke kabupaten kota lain, kita nggak bisa berbuat apa-apa, karena ini merupakan pilihan bagi para atlet itu. Tapi kita selaku KONI, kita berupaya menyusun strategi, menyusun program supaya atlet ini tidak pindah ke kabupaten kota yang lain. Itu bagian dari tupoksi kami memang di KONI Kabupaten Jepara. Terus kira-kira nih Pak, hasilnya dari selama ini nanti yang akan dilaksanakan Januari ya, hasil dari Porprovnya sendiri dalam prosesnya bagaimana? Kalau proses untuk pelaksanaan ke Porprovnya, kita tetap acuan kita adalah keberhasilan kita di tahun 2023 kemarin. 2023 kita di Porprov ke-16 itu kita mendapatkan 44 medali emas. Dan kita berada di 5 besar di 35 kabupaten kota. Keren. Harapannya di tahun 2026 nanti di Porprov yang ke-17 ini ya setidak-tidaknya
prestasi emasnya di 44 ini kita pertahankan, 5 besar juga kita pertahankan. Tapi kami pikir nanti Porprov 2026 ini akan sangat berbeda dengan Porprov 2023 kemarin. Porprov 2026 nanti berbeda sekali. Karena apa? Cabang olahraga sudah mulai persaingan di kabupaten kota yang lain itu semakin ketat. Kami pikir di angka 44 itu kabupaten kota yang lain juga akan bersaing untuk memperebutkan di angka 44 itu. Dan 44 ini kalau kami mampu meraih di 44 ini, kemungkinan peringkatnya juga akan naik. Karena saya yakin di bawah kita juga nilainya juga akan bertambah untuk perolehan medalinya. Di atas kita Kota Semarang, Banyumas, Purwodadi, Grobogan, Salatiga, Solo itu juga kemungkinan dengan penyebaran atlet-atlet juga medalinya juga akan berkurang karena persaingan dari kabupaten kota ini. Oke, persaingan yang ketat ya, Pak. Kita sekarang nggak ada olahraga yang apalagi kita berbicara olahraga prestasi, kalau sekarang nggak ada yang instan dan nggak ada yang tiba-tiba kayak mesti juara dan nggak ada. Semuanya bersaing secara sehat dan fight yang intensitas latihan tinggi, yang sering melaksanakan latihan secara rutin, itu yang paling siap. Dan itulah yang berprestasi. Kalau kita bicara olahraga prestasi ya. Dan bagaimanapun kita harus mengusahakan. Kita harus mengusahakan. Betul sekali. Terus ini Pak, selain mencetak atlet yang berprestasi, kira-kira apa strategi KONI untuk memasyaratkan olahraga? Bagaimana agar olahraga ini tidak hanya menjadi urusan atlet, tetapi juga gaya hidup hari-hari di masyarakat? Ya, ini kalau kita berbicara tentang Undang-Undang Keolahragaan nomor 11 tahun 2022, olahraga di Indonesia itu kan ada 3 jenis, Mbak. Olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi. Di mana 3-tiganya memang saling berkaitan. Olahraga pendidikan adalah olahraga yang dilaksanakan di sekolah, dan ini merupakan embrio dari olahraga prestasi itu. Karena olahraga prestasi itu dimulai dari olahraga pendidikan ini. Dilaksanakan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga. Kalau di Kabupaten Jepara adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Kemudian kita ada lagi olahraga masyarakat. Ini adalah teman-teman Kormi yang ada di Kabupaten Jepara juga sudah mulai bergerak. Dan yang ketiga adalah olahraga prestasi melalui KONI. 3-tiganya ini memang saling berkaitan. Jadi kalau memang kaitannya dengan memasyarakatkan olahraga dalam skala besar, itu memang ranahnya dari teman-teman di Kormi. Kalau mau olahraga yang besar, maraton besar dan lain sebagainya, mungkin ada yang melibatkan masyarakat yang sangat banyak, ini di teman-teman Kormi. Tapi kita di KONI pun selalu support terkait dengan itu. Nah, kita fokusnya adalah bagaimana di olahraga prestasi. Tapi 3 jenis olahraga ini, olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, olahraga prestasi ini, kita saling harus kolaborasi dan kita harus saling mendukung. Karena olahraga pendidikan merupakan awal, ini embrionya olahraga prestasi. Karena awal dari atlet-atlet kita yang berprestasi, ya dimulai dari olahraga pendidikan. Kemudian kalau pengen olahraga yang dengan skala besar, melibatkan masyarakat banyak, ya teman-teman di KONI. Nah, tapi KONI selalu support. Dulu sebelum ada KONI pun, karena KONI kalau di Kabupaten Jepara kelihatannya baru sekitar di 5 tahunan, 4 tahunan ini. Dulu pun ketika ada kegiatan yang melibatkan massa banyak, tetap larinya adalah ke KONI. Tapi sekarang karena sudah ada teman-teman di KONI, ya itu dilaksanakan dan merupakan program dari teman-teman di KONI. Tapi KONI tidak pernah lepas, kami selalu support apapun terus bentuk olahraganya itu. Karena saling berkaitan. Saling berkaitan. Dan ketika kita memang ada hal-hal yang memang harus kita bantu sesuai dengan kapasitas kami, ya kita bantu. Kita selalu konsen untuk olahraga. Oh, seperti itu. Jadi 3 tadi macam ya Pak, olahraga 3 jenis olahraga. pendidikan. Kalau kita berdasarkan dengan undang-undang keolahragaan, itu menggantikan undang-undang keolahragaan nomor 3 tahun 2005. Sekarang yang nomor 11 tahun 2022. Ada 3 jenis dan di dalam DBON, desain besar olahraga pun 3 jenis olahraga.
Dan itu memang saling berkaitan. Kita tidak bisa lepas. Tidak bisa lepas dari itu. Oke nih Pak, kira-kira di era digital saat ini, apakah KONI itu memanfaatkan teknologi untuk pengembangan olahraga, misalnya dalam hal analisis performa atlet atau edukasi publik? Kita sudah menerapkan sport science sejak 2021 di Kabupaten Jepara, KONI Kabupaten Jepara. Kita menggandeng teman-teman praktisi untuk menganalisis hasil tes pengukuran yang dilaksanakan oleh atlet. Betul. Jadi ketika atlet itu melaksanakan persiapan di Porprov misalnya, itu kita ada tes pengukuran paling tidak 3 kali, Mbak. Di awal, di tengah-tengah program, dan menjelang pelaksanaan di kompetisi itu. Jadi 3 kali itu kita laksanakan, kita ambil datanya, kemudian ini juga dianalisis oleh teman-teman dari praktisi. Biasanya kita menggandeng dari UNES, tapi sejak tahun 2022 kita sudah mempunyai SDM yang memang kita persiapkan untuk bisa menganalisa sendiri. Jadi memang ada dari beberapa teman-teman kita di kepengurusan KONI yang memang kita kirim untuk menimba ilmu terkait dengan ini. Karena kita ya walaupun kita juga tetap membutuhkan MOU dengan pihak luar, tapi setidaknya ketika kita punya SDM yang berkaitan dengan ini, kita sudah mengolah. Nah, jadi kebetulan itu adalah di satu bidang dengan di Waketum 2, saya di Binpres, kemudian untuk teman-teman yang seperti itu adalah di Pulatha, teman-teman yang melaksanakan pengolahan data. Nah, yang Pulatha ini yang memang mengolah data atlet, pelatih ini siap nggak, atlet ini siap nggak mengikuti Porprov. Jadi kita nggak mau nanti atlet ikut Porprov terus nanti pingsan, cedera dan sebagainya. Maka itu perlu kita laksanakan tes pengukuran. Dilaksanakan paling tidak 3 kali selama proses itu. Dan itu sudah kita laksanakan sejak 2021 kemarin. Kira-kira ada itu nggak Pak, apa website dari KONI tersendiri? Ada. Bisa dicek di websitenya? Bisa ya? dicek di KONI, dan itu memang memberikan informasi terkait dengan proses pembinaan kita dan kondisi atlet kita seperti apa. Memang kendala kita memang yaitu maintenance, Pak. Jadi kalau web itu sudah ada, cuma memang terkadang maintenance-nya yang memang kita butuh tenaga ahli khusus. Karena sekarang pun sistem kita harus mengikuti itu, Mbak. Soalnya sistem ketika kita mengikuti kejuaraan-kejuaraan di tatarannya levelnya provinsi, bahkan di Porprov itu semuanya tidak ada paper loh. Semuanya sudah pengiriman by data semua, jadi by file semua. Jadi nggak ada pengiriman yang berupa dokumen seijazahnya. Sekarang kan sudah seperti itu semua, dan mau tidak mau kita harus mengikuti itu, karena memang itu perkembangan zaman. Ya memang yang paling berat yang terjadi di kami itu adalah maintenance terkait dengan pengelolaan web itu. Kita ada, bahkan ada tenaganya juga yang kita persiapkan di sana. Tapi memang terkadang teman-teman kita dalam memberikan informasi terkait dengan perkembangan atlet ini yang memang agak kesulitan kita. Karena sekarang kita itu 48 cabang olahraga. Saya dulu masuk di KONI tahun 2021 itu 34 cabang olahraga. Sekarang jadi 48 itu. Semakin bertambah semakin banyak, dan atletnya juga semakin banyak. Betul. Jadi memang yang kita kelola juga semakin banyak juga kan. Jadi memang butuh tenaga khusus dan tenaga khusus memang terkait dengan ini. Oh, oke, ini Pak yang terakhir nih sebagai praktisi dan pengajar. Praktisi ya, terlalu tinggi nih saya ini. Saya hanya penggemar olahraga. Oke, sebagai penggemar olahraga. Olahragawan, terus pengajar dan juga pengurus KONI. Apa sih harapan Bapak terhadap olahraga khususnya di Kabupaten Jepara? Ya, dari 3 jenis olahraga tadi, olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi, mari kita saling bersinergi, saling bahu-membahu. Dari ketiganya ini memang saling keterkaitan. Olahraga pendidikan sebagai embrionya olahraga prestasi, dan mari kita tingkatkan pembinaan-pembinaan, khususnya adalah pembinaan olahraga pendidikan yang ada di Kabupaten Jepara. Munculnya klaster-klaster baru di sekolah-sekolah. Kalau dulu kita mengenal sepak takraw di Welahan, sekarang sudah ada hoki di
kembang, nanti mungkin muncul bola voli di kota, atau mungkin lagi muncul renang di kota dan lain sebagainya, sehingga ini muncul klaster-klaster body olahraga di sekolah-sekolah yang muaranya, imbunya nanti larinya adalah kepada olahraga prestasi. Dan teman-teman di olahraga masyarakat pun mari kita giatkan lagi, kita masyarakatkan olahraga dan kita olahragakan masyarakat kita. Dan terakhir adalah prosesnya, puncaknya adalah di olahraga prestasi melalui KONI, dan kita persiapkan karena memang fokus kita adalah di Porprov, dan kita yakin dan kita berpikir positif sajalah, pemerintah tidak akan pernah lepas, tidak akan pernah meninggalkan olahraga. Jadi apapun yang kita laksanakan, insya Allah pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Jepara akan support dengan itu. Dan supportnya akan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Dan kami di KONI Kabupaten Jepara akan berjuang bagaimana meningkatkan prestasi olahraga prestasi di Kabupaten Jepara. Tentunya itu tidak akan lepas dari kerjasama dengan teman-teman di cabang olahraga, dan kami tidak akan bisa melangkah dengan baik sesuai dengan yang kami programkan kalau tidak didukung oleh pemerintah daerah. Dan kami yakin pemerintah daerah pasti akan mendukung itu, dan pemerintah daerah tidak akan lepas begitu saja terkait dengan proses pelaksanaan pembinaan olahraga prestasi di Kabupaten Jepara. Itu Mbak. Untuk kebaikan Jepara pasti selalu support ya. Jadi memang kami berjuangnya adalah melalui olahraga. Karena memang kami di KONI dan kami di kebetulan memang sudah melaksanakan di bidang olahraga, ya ini yang kami laksanakan di bidang olahraga. Kalau berbicara olahraga prestasi, ya kami di KONI Kabupaten Jepara. Karena kami adalah tangan panjang dari pemerintah terkait dengan pembinaan olahraga yang ada di Kabupaten Jepara. Baik, ini kita sekali lagi ucapkan terima kasih untuk Bapak Islah, karena padat banget ya jadwalnya dan menyempatkan waktunya untuk datang di acara kebetulan Bincang saja Pagi. Memang baru padat itu. Oke, Sobat KPI, jangan lupa terus saksikan Bincang Pagi di episode-episode berikutnya, dan tentunya akan pasti lebih seru lagi. Dan aku Oktavia Kartikasari, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.